14. Dengan mudahnya semua tokoh yang datang berturut-turut itu dirobohkan oleh Quadlin. Ada yang tewas seketika, ada yang terpaksa pergi membawa luka-luka berat. Dan kini, ayah dan anak yang datang itu merupakan tokoh-tokoh yang datang ke-6 kalinya. Sui Liang dan Sui Nio yang menggandeng tangan Buong segera minggir dan membiarkan subuh mereka seorang diri menghadapi dua orang tamu itu. Dengan pakaian yang mewah dan indah, dandanan seperti puteri kerajaan, The Quadlin tampak sebagai seorang wanita bangsawan agung yang memiliki wibawa. Dengan sikap angkuh dia melangkah maju menghadapi dua orang itu sambil tersenyum. Kedua orang itu berpakaian sederhana, namun dari sikap mereka yang tenang jelas tampak kegagahan mereka sebagai pendekar-pendekar penentang kejahatan. Kakek itu biarpun sudah tua, masih kelihatan sehat dan kuat, jenggot dan kumisnya yang putih menambah keangkeran wajahnya. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang dan dia memandang ketua Butongpai dengan sinar mata penuh selidik. Orang kedua masih muda, paling banyak 30 tahun usianya, bertubuh tegap dan berwajah tampan gagah. Ada kemiripan pada wajah kakek dan laki-laki ini dan memang mereka itu adalah ayah dan anak yang terkenal sekali namanya sebagai pendekar-pendekar dari Dusun Koanteng yang menjadi sahabat-sahabat baik dari para Tosu Butongpai. Kakek Choa Hok memiliki ilmu pedang turunan keluarga Choa yang amat lihai dan ilmu pedang ini diturunkan pula kepada puteranya itu yang bernama Choa Hi. Ketika ayah dan anak ini mendengar akan malapetaka yang menimpa para pemimpin Butongpai, yaitu munculnya orang termuda dari Kepsa Sin Hiap, seorang wanita yang merampas kedudukan ketua, kemudian mendengar betapa banyak sahabat-sahabat Kang Ou yang membela mereka telah roboh di tangan wanita itu, mereka berdua menjadi marah sekali. Sebagai orang-orang yang biasa menentang kejahatan mereka tidak mempedulikan berita tentang kesaktian wanita itu dan berangkatlah mereka meninggalkan rumah, berbekal pedang, semangat dan kebenaran, naik ke Butong San menjumpai ketua Butongpai itu. The Quadlin bukan seorang bodoh. Setiap kali ada tokoh naik ke Butong San dan hendak menantangnya, dia selalu membujuk mereka untuk berdamai dan bekerja sama. Selama cita-citanya belum tercapai, dia membutuhkan bantuan sebanyak mungkin orang pandai. Maka setiap kali ada orang gagah datang dengan maksud menantangnya dan membela para bekas pimpinan Butongpai, dia selalu menyambut mereka dengan bujukan manis. Hanya karena bujukannya tidak berhasil dan mereka itu berkeras, terpaksa dia turun tangan menerima tantangan mereka. Memang demikianlah sifat orang-orang yang mempunyai cita-cita besar. Cita-cita yang sesungguhnya hanyalah nafsu keinginan untuk kesenangan diri pribadi. Demi tercapainya cita-cita yang merupakan pamrih bagi diri pribadi ini, orang tidak segan untuk bersikap palsu, membujuk orang sebanyaknya untuk membantunya demi tercapainya cita-cita itu. Orang-orang yang tidak membantu dianggap musuh dan perlu dibasmi agar jangan menjadi penghalang cita-citanya. Sebaiknya, mereka yang mati-matian membantunya. Jika cita-cita itu sudah tercapai sebagian besar dilupakannya begitu saja. Atau kalau teringat pun, hanya diberi pahala sekedarnya karena yang penting bukan orang-orang yang membantunya, melainkan dirinya sendiri. Begitu berhadapan dengan ayah dan anak itu, The Quadlin mengangkat kedua tangannya ke depan dada sambil berkata, "Kiranya Jiwi Choa Eng Hiong, kedua pendekar si Choa, yang datang. Suat lama kami mendengar Jiwi yang terkenal gagah perkasa, maka kami merasa beruntung sekali hari ini dapat bertemu. Apalagi mendengar bahwa Jiwi adalah sahabat baik dari Bu Tiongpai." The Quadlin, kakek Choa membentak dengan telunjuk kiri menuding ke arah muka ketua baru Butongpai itu. "Aku mengenalmu sebagai seorang di antara Kepsa Sin Hiap yang gagah perkasa, sebagai seorang murid Butongpai yang selalu menjunjung tinggi nama Butongpai. Aku telah puluhan tahun bersahabat dengan Butongpai dan telah mendengar akan namamu. Akan tetapi, mengapa setelah menghilang bertahun-tahun, engkau kembali ke sini dan menjadi seorang murid murtad, merampas kedudukan ketua mengandalkan kekerasan dan kepandaian? Aku sebagai seorang sahabat Butongpai tentu saja tidak mungkin dapat mendiamkan hal penasaran ini tanpa turun tangan." Quadlin tersenyum manis dan melirik ke arah Choa Hi yang berwajah tampan. Akan tetapi Choa Hi mengerutkan alis dan memandang penuh kemarahan. "Choa Lo Eng Hiong agaknya kena dibujuk orang. Memang benar saya menjadi ketua Butongpai. Akan tetapi hal itu adalah demi kebaikan Butongpai, demi cinta saya kepada Butongpai. Saya ingin menjadikan Butongpai perkumpulan terbesar dan terkuat di dunia Kang Ou. Dan saya ingin menarik semua orang gagah menjadi sahabat yang dapat bekerja sama. Karena itu, saya harap Jiwi dapat membuka mata melihat kenyataan dan saya persilahkan Jiwi untuk datang sebagai sahabat dan untuk minum arak persahabatan bersama kami. Perempuan murtad, jangan mengira dapat menyogok kami dengan omongan manis." Kakek itu membentak marah. Kedua alis yang hitam kecil dan panjang itu bergerak-gerak dan biarpun mulut yang berbibir itu masih tersenyum, namun kata-kata yang keluar mengandung nada dingin. "Abis apa yang kalian akan lakukan?" Sing, ayah dan anak itu telah mencabut pedang dan kakek Choa berkata, "Hanya ada dua pilihan bagi engkau dan kami. Pertama, engkau pergi meninggalkan Butongpai dan kami akan berterima kasih kepadamu yang mengembalikan Butongpai, kepada para pimpinan Butongpai. Atau kalau engkau berkeras terpaksa kami ayah dan anak turun tangan menggunakan pedang membela kehormatan sahabat-sahabat dari Butongpai.
Hai Hik, betapa gagahnya keluarga Choa. Apakah ilmu pedang Hok Leong Kiamsut sehebat sikap mereka? Perlu ditonton dulu. Tiba-tiba terdengar suara yang lantang dan merdu ini. Semua orang menengok, juga De Quatlin yang menjadi terkejut melihat ada orang datang tanpa diketahuinya. Hal itu saja membuktikan bahwa wanita yang muncul ini memiliki ilmu kepandaian yang hebat. Ayah dan anak itu mendengar nama ilmu pedang turunan mereka disebut-sebut, juga menengok dengan kaget. Wanita itu pakaiannya mentereng dan biarpun usianya sudah kurang lebih setengah abad, namun harus diakui bahwa dia adalah seorang wanita cantik. Rambutnya hitam gemuk dan panjang, dibiarkan terurai sampai ke pinggulnya yang menonjol di balik celana yang ketat. Tangan kanannya memanggul sebatang payung hitam dan wanita itu tahu-tahu telah berdiri di situ dengan gaya lemah lembut. Dia seorang wanita yang masih kelihatan cantik dengan tubuh padat akan tetapi ada sesuatu yang dingin mengerikan keluar dari sikapnya, terutama sekali sepasang matanya yang amat tajam itu karena mata itu terbelalak memandang hampir tak pernah berkejap. Melihat wanita ini, kakek Choa terkejut bukan main dan otomatis dia berseru keras. Kiam Mo Kylie, puteranya. Choa Hi terkejut. Tentu saja dia sudah pernah mendengar nama ini. Nama seorang datuk kaum sesat yang amat terkenal sebagai seorang iblis betina yang selain kejam dan ganas, juga amat tinggi ilmu kepandaiannya. Kakek Choa merasa heran sekali mengapa iblis betina yang sudah bertahun-tahun tak pernah muncul di dunia Kang Ou dan kabarnya hanya bertapa di tempat kediamannya, yaitu di rawa bangkai di kaki penggunungan Luliangsan itu tahu-tahu kini muncul di situ. Dan biasanya, dimanapun iblis itu muncul, tentu akan terjadi malapetaka hebat. De Quatlin juga sudah mendengar nama itu, yaitu 10 tahun yang lalu ketika dia masih menjadi seorang di antara Kepsasin Hiap. Ketika itu, nama Kiam Mo Kylie, wanita cerdik berpedang payung, sudah amat terkenal, akan tetapi dia belum pernah bertemu dengan iblis betina itu dan sekarang dia melirik ke arah wanita itu dengan senyum mengejek. Dengan kepandaiannya seperti sekarang ini, dia tidak perlu takut menghadapi iblis yang manapun juga. Kiam Mo Kylie, apakah kedatanganmu tanpa diundang ini pun hendak menantang aku sebagai ketua Butong Pai? Kalau memang demikian, jangan kepalang tanggung. Majulah kau bersama kedua orang si Choa ini agar lebih cepat aku menghadapi kalian. Ucapan yang keluar dengan tenangnya dari mulut ketua Butong Pai itu mengejutkan hati kedua orang ayah dan anak si Choa itu. Berani bukan main wanita ini menantang Kiam Mo Kylie seperti itu. Menyuruh datuk kaum sesat itu untuk mengeroyok. Akan tetapi Kiam Mo Kylie tertawa lebar sehingga tampaklah deretan giginya yang putih dan rapi. Hai Hik, hebat sekali mulut ketua baru Butong Pai. Pantas kau disebut-sebut di dunia Kang Ou, kiranya memang memiliki keberanian yang hebat. Hanya karena mendengar engkau adalah Ratu Pulau Es maka aku terpaksa meninggalkan tempatku yang aman dan tenteram. Kalau tidak karena nama ini, biar siapapun yang akan menduduki Butong Pai, aku peduli apa. Sekarang hendak kulihat bagaimana kau menghadapi pewaris-pewaris ilmu pedang Hok Leong Kiamsut yang terkenal ini. Kalau kau memang berharga untuk melawanku, barulah kita nanti bicara lagi. De Quatlin tersenyum mengejek dan mendenguskan suara dari hidung. Kau merasa terlalu tinggi untuk mengeroyok. Baiklah, kalau begitu tunggu saja sampai aku membereskan dua orang ini. Di sini tidak ada bangku, duduklah di sini. Setelah berkata demikian, Quatlin menghampiri sebatang pohon dan sekali tangan kirinya bergerak menyabet dengan telapak tangan miring. Terdengar suara keras dan pohon itu tumbang. Hebatnya. Batang pohon itu putus seperti dibabat pedang tajam saja, rata dan halus sehingga sisanya merupakan sebuah bangku. Hai Hik, memang hebat sinkangmu. Terima kasih, aku menanti di sini, kata Kiam Mo Kylie Lioksi dan sekali meloncat, tubuhnya sudah melayang ke atas batang pohon yang merupakan bangku bermuka halus itu. Dia duduk bertumpang kaki dan menunjang dagu dengan sebelah tangan, seperti seorang yang akan menikmati suatu tontonan yang menarik. Ayah dan anak si Choa itu saling pandang. Di dalam pandang mata yang bertemu ini mereka seperti sudah saling bicara, menyatakan bahwa mereka menghadapi lawan yang amat lihai. Akan tetapi, jiwa pendekar kedua orang ini membuat mereka sama sekali tidak merasa gentar. Mereka bukan saja membela sahabat-sahabat mereka Kui Tek Tojin dan para tokoh Butong Pai, akan tetapi juga menuntut balas atas kematian dan kekalahan para tokoh Kang Ou yang datang lebih dulu dari mereka membela Butong Pai. Selain itu mereka sudah datang sebagai dua orang penuntut kebenaran. Kalau sekarang mereka harus mundur melihat kehebatan lawan, hal ini akan membuat mereka menjadi pengecut dan bagi dua orang pendekar seperti mereka yang namanya sudah terkenal harum selama beberapa keturunan, lebih baik mati sebagai orang gagah daripada hidup menjadi pengecut hina. Kalau begitu, De Quatlin, bersiaplah engkau, teriak kakek Choa dan pedang di tangan kanannya sudah melintang di depan dada. Gerakan ini diturut oleh Choa Hi dan kedua orang itu berdiri berjajar dengan memasang kuda-kuda yang kuat. Quatlin menggerakkan tangan kanannya dan tongkat pusaka ketua Butong Pai yang selalu dipegangnya itu menancap di atas tanah di depannya. Tongkat itu baginya perlu untuk menghadapi orang.
Orang Butong Pai yang menghormati tongkat itu dan menganggapnya sebagai benda keramat lambang kedudukan tertinggi di Butong Pai. Kini, menghadapi dua orang luar, dia tidak mau mempergunakannya. Dan juga untuk memamerkan kepandaiannya, dia sengaja hendak menghadapi dua orang itu dengan tangan kosong. Cep, tongkat itu amblas setengahnya ke dalam tanah dan sekali Kuat Lin menggerakkan kedua kakinya, tubuhnya mencelat ke depan dua orang gagah secoa itu sambil berkata, "Mulailah, sing, sing, wut 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 wut." Bertubi-tubi kedua pedang itu menyambar dengan kekuatan dan kecepatan dahsyat sehingga tampak sinar-sinar berkilauan dibarengi suara bersiutan ketika kedua pedang membelah udara. Diam-diam Kuat Lin terkejut dan harus memuji kehebatan dan keindahan gerakan ilmu pedang mereka itu. Namun, tentu saja dengan latihan yang didapatnya dari Pulau Es, gerakannya lebih cepat lagi sehingga dengan mudah dia dapat mengelak ke sana-sini menghindarkan diri dari sambaran sinar kedua pedang itu dengan gerakan yang cepat dan indah. Setelah merasa yakin bahwa betapapun indah dan lihainya ilmu pedang mereka namun dia masih memiliki tingkat jauh lebih tinggi dalam hal sinkang, Kuat Lin tersenyum dan bagaikan seekor kucing mempermainkan dua ekor tikus. Dia sengaja selalu mengelak ke sana kemari memamerkan kegesitan tubuhnya, bukan hanya kepada dua orang itu melainkan terutama sekali kepada wanita yang dianggapnya merupakan calon lawan yang lebih lihai, yaitu Qiam Mo Kylie yang menonton pertandingan itu. Tiba-tiba Kuat Lin mengeluarkan seruan tertahan ketika lirikan matanya membuat dia maklum bahwa ada dua orang bekas anak buah Butong Pai yang mendekati tongkat pusaka itu dan berusaha mencabut tongkat pusaka dari dalam tanah. Peristiwa itu terjadi cepat sekali namun Kuat Lin yang cerdik lebih cepat lagi mengambil kesimpulan bahwa dua orang itu tentulah pengkhianat-pengkhianat yang berpura-pura takluk kepadanya namun diam-diam mencari kesempatan untuk mencuri tongkat pusaka, tentu dengan maksud mengembalikan tongkat itu kepada Kui Tektojin. Pada saat itu, dua pedang ayah dan anak itu menusuk dari depan dan belakang dengan cepatnya. Kuat Lin tentu saja agak terlambat gerakannya oleh perhatian yang terpecah tadi, maka dia cepat menggulingkan tubuhnya, mengelak dari tusukan pedang di depan, sedangkan tusukan pedang dari belakang yang masih mengancamnya ditangkisnya dengan lengan kiri yang dilindungi gelang-gelang emas. Kring! Choahi terkejut bukan main ketika lengan yang memegang pedang itu tergetar hebat dan hampir saja pedangnya terlepas dari pegangan ketika bertemu dengan gelang di pergelangan tangan kiri ketua Butong Pai itu. Ketika dia dan ayahnya memandang, ternyata wanita itu telah lenyap dan tahu-tahu terdengar jerit-jerit mengerikan dari kiri. Ketika mereka memandang, ternyata wanita itu telah merobohkan dua orang laki-laki yang tadi mencoba mencuri tongkat pusaka. Dua orang laki-laki itu roboh dengan kepala pecah disambar jari-jari tangan Kuat Lin yang marah. Setelah membunuh kedua orang itu, sekali meloncat Kuat Lin sudah kembali menghadapi dua orang lawannya. Kini dialah yang menerjang, menyerang dengan kedua tangan terbuka. Cepatnya bukan main sehingga ayah dan anak itu terpaksa mundur sambil melindungi tubuhnya dengan pedang. Seru dan indah dipandang pertandingan itu. Tubuh Kuat Lin lenyap dan hanya kadang-kadang saja tampak, bergerak-gerak di antara gulungan dua sinar pedang. Dia seolah-olah seorang penari yang amat indah dan lemah gemulai gerakannya, seperti sedang bermain-main dengan gulungan sinar pedang yang dipandang sepintas lalu seperti dua helai selendang yang dimainkan oleh wanita itu. Tiba-tiba kedua orang ayah dan anak itu mengeluarkan pekik yang menggetarkan bumi dan tampak mereka menerjang secara berbareng dari depan dengan pedang terangkat ke atas dan membacok sambil meloncat. Inilah jurus paling ampuh dari ilmu pedang mereka lakukan dengan berbareng. Jurus terakhir dari Hok Leong Kiam Sut ilmu pedang naga. Serangan ini demikian dahsyatnya sehingga tidak memungkinkan lawan yang diserangnya untuk mengelak lagi karena jalan keluar sudah tertutup dan kemanapun lawan mengelak, ujung pedang tentu akan mengejar terus. Akan tetapi, sambil tersenyum Kuat Lin tidak menghindarkan diri sama sekali tidak mengelak, bahkan menubruk ke depan. Tiba-tiba ketika tubuh Choahi yang meloncat ke atas itu sudah dekat dan pedang pemuda itu sudah menyambar ke arah kepalanya, dia menjatuhkan diri ke bawah, berjongkok dan kedua tangannya menyambar ke atas dan depan dengan jari-jari terbuka. Hiat, pekik melengking yang keluar dari mulut Kuat Lin ini dahsyat sekali dan kedua tangan yang mengandung sepenuhnya tenaga inti salju yang ampuh itu telah menyambar perut kedua orang lawannya. Plak, plak. Tamparan jari-jari tangan yang mengandung tenaga sinkang mujizat ini tepat mengenai perut Choahi yang sedang melayang di atas dan Choahok yang berada di depan. Ayah dan anak itu mengeluarkan jari tertahan yang mengerikan. Mereka merasa tubuh mereka dimasuki hawa dingin yang tak tertahankan hebatnya dan robohlah ayah dan anak itu. Roboh. Tanpa dapat berkutik lagi karena mereka telah tewas dengan muka membiru karena darah mereka telah beku terkena pukulan yang mengandung suat im sinkang hebat dari Pulau Es. Bagus sekali. Qiam Mo Kylie Lioxi memuji dan melayang turun dari atas batang pohon dan berdiri berhadapan dengan ketua Butong Pai itu. Keduanya sama cantik dan sama mewah pakaiannya, dan sejenak mereka saling pandang seperti hendak mengukur kelebihan lawan dengan pandang mata. Hebat kepandaianmu, Pangcu Ketua. Melihat tingkatmu, engkau pantas menjadi lawanku bertanding. Mari kita coba-coba. Siapa di antara kita yang lebih lihai? De Kuat Lin mengerutkan alisnya dan bertanya, Qiam Mo Kylie, di antara kita tidak pernah ada urusan sesuatu.
Apakah engkau menantangku demi membela para Tosu Butongpai yang sudah mengundurkan diri? Hai, wanita yang sudah hampir nenek-nenek namun masih amat genit itu terkekeh. Aku membela Tosu Butongpai. Jangan bicara ngaco. Bagi aku, siapapun yang akan menjadi ketua Butongpai, masa bodoh. Akan tetapi mendengar bahwa yang mengetuai Butongpai disebut Ratu Pulau Es, hatiku tertarik dan sekarang melihat engkau benar-benar lihai. Makin ingin hatiku menguji kelihayanmu dan bertanya apakah benar engkau Ratu Pulau Es. Quatlin mengangguk. Benar. Aku adalah bekas Ratu Pulau Es. Kiam Mokaili, kalau engkau tidak membela Tosu-Tosu Butongpai perlu apa kita bertanding? Ketahuilah, aku sedang membangun Butongpai dan aku membutuhkan kerjasama dengan orang-orang pandai, terutama sekali engkau. Apakah seorang dengan kepandaian seperti engkau ini tidak pula mempunyai cita-cita tinggi untuk mencapai matahari dan bulan, ataukah hanya menanti kematian begitu saja, membusuk di tempat pertapaanmu di rawa bangkai? Hai, aku sudah mendengar pula akan usahamu yang bercita-cita luhur. Karena itu pula aku tertarik dan datang ke sini. Akan tetapi sebelum kita bicara tentang kerjasama dan cita-cita, kita harus menentukan dulu siapa di antara kita yang patut memimpin dan siapa pula yang harus taat. Maksudmu, The Quatlin memandang tajam dengan alis berkerut. Kita bekerja sama, itu pasti. Dan kalau kita berdua sudah bekerja sama, di tangan kita kaum wanita, tentu segalanya akan berhasil baik. Lihat saja keadaan di istana kerajaan. Seorang selir mampu mengemudikan seluruh kendali pemerintahan. Akan tetapi untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya di antara kita, perlu diketahui sekarang juga. Bagus, dengan lain kata-kata engkau menantang untuk kita mengadu kepandaian. Ya, Kiam Mokaili. Engkau seperti seekor katak dalam sumur. Majulah. Quatlin membanting kakinya ke atas tanah dekat pusaka Butongpai dan tongkat yang menancap setengahnya lebih itu mencelat ke atas seperti didorong dari bawah tanah. Lalu tongkat itu disambar dan dipegangnya. Kiam Mokaili mengangguk-angguk. Hebat memang sinkangmu, Pangcu. Akan tetapi jangan kau salah sangka. Sekali ini aku benar-benar menyadari bahwa usiaku sudah makin tua dan aku perlu memperoleh kedudukan yang akan menjamin masa tuaku sampai mati. Kita hanya mengukur kepandaian, bukan bertanding sebagai musuh. Hanya untuk menentukan tingkat siapa yang lebih tinggi di antara kita berdua. Mendengar kata-kata ini, berkurang panas hati Quatlin dan teringat lagi dia bahwa betapapun juga, dia membutuhkan tenaga. Bantuan wanita iblis yang terkenal sebagai datuk kaum sesat ini. Kalau dia dapat menarik wanita ini sebagai pembantu, tentu akan banyak tokoh kaum sesat yang dapat ditariknya untuk membantu tercapainya cita-citanya. Baiklah kalau begitu, Kiam Mokaili, mari kita mulai. Pangcu. Awas serangan pedang payungku. Kiam Mokaili berseru dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, didahului oleh bayangan hitam dari pedang payungnya yang terbuka dan menyembunyikan gerakannya. Ujung payung berbentuk pedang itu menusukkan payung itu sendiri berputar mengaburkan pandangan mata lawan. Namun, dengan tenang saja Quatlin menggerakkan tangan kirinya. Dengan telapak tangan terbuka dia mendorong ke depan sehingga hawa pukulan sinkang yang hebat menyambar dan membuat payung itu seperti tertiup angin keras dan menahan daya serang ujung payung yang seperti pedang. Kemudian disusul dengan gerakan tongkat pusaka di tangan Quatlin menyambar dari samping dengan dahsyatnya. Plak, kring-kring. Tongkat itu ditangkis. Pertama dengan kuku tangan Kiam Mokaili yang hendak mencengkeram dan merampas tongkat. Namun tongkat sudah ditarik kembali dan mengirim hantaman 2 kali berturut-turut yang dapat ditangkis oleh pedang di ujung payung. Maklum akan kehebatan lawannya, Kiam Mokaili bergerak cepat sekali dan dia sudah mainkan ilmu pedangnya yang luar biasa, yaitu Tiat Mo Kiam Hoat ilmu pedang payung besi. Kalau saja Quatlin belum mewarisi ilmu-ilmu yang amat tinggi tingkatnya dari Pulau Es, tentu dia bukanlah lawan Kiam Mokaili yang lihai sekali itu. Akan tetapi, karena The Quatlin kini telah menjadi seorang yang berilmu tinggi, maka dia dapat mengimbangi permainan lawannya dan terjadilah pertandingan yang amat seru dan seimbang. Kiam Mokaili memang luar biasa lihainya. Tidak percuma dia menjadi seorang datuk kaum sesat, seorang tokoh golongan hitam yang ditakuti seperti seorang iblis betina yang kejam dan berilmu tinggi. Tidak hanya ilmu pedangnya yang lain daripada yang lain, permainan pedang yang gerakan tangannya terlindung dan tersembunyi oleh payung hitam sehingga lebih praktis dan berbahaya daripada menggunakan perisai. Akan tetapi di samping ilmu pedangnya ini juga tangan kirinya merupakan senjata yang amat berbahaya dengan kuku-kukunya yang panjang dan mengandung racun. Ini semua masih dilengkapi lagi dengan rambutnya yang hitam panjang. Karena rambutnya ini seperti ular-ular hidup, dapat dipergunakan untuk menotok, melecut, atau melibat. Akan tetapi, tidak percuma pula The Quatlin pernah menjadi istri seorang manusia yang disohorkan seperti setengah dewa, yaitu Han Tiong yang sukar diukur lagi tingkat kepandaiannya. Tidak percuma selama 10 tahun bekas murid Butongpai ini digembleng di Pulau Es, apalagi telah mewarisi kitab-kitab pusaka Pulau Es yang telah dilarikannya. Yang jelas, dalam hal tenaga sinkang, dia masih menang setingkat dibandingkan dengan Kiam Mokaili. Tenaga sinkangnya adalah hasil latihan di Pulau Es, maka dia telah dapat menyedot tenaga inti salju,
yaitu Swat Im Sinkang, tenaga Sinkang yang mengandung hawa dingin sehingga lawan yang kurang kuat sekali bertemu tenaga akan menjadi beku darahnya. Selain menang dalam tenaga Sinkang, juga dasar ilmu silatnya lebih sempurna daripada dasar ilmu silat Qiang Mo Kaili yang sesungguhnya merupakan gabungan ilmu silat campur aduk. Demikianlah, pertandingan itu berlangsung sampai 100 jurus lebih dengan amat serunya. Qiang Mo Kaili menang keanehan senjatanya dan menang pengalaman bertanding akan. Tetapi kelebihannya ini menjadi tidak berarti karena dia kalah tenaga Sinkang sehingga setiap serangan dan desakannya membuyar oleh hawa Sinkang dari dorongan telapak tangan The Quatlin. Akhirnya, iblis betina ini harus mengakui keunggulan lawan dan dia sebagai seorang ahli maklum bahwa kalau dilanjutkan, salah-salah dia akan menjadi korban hawa Swat Im Sinkang yang mujizat. Maka dia meloncat ke belakang dan berseru, "Cukup, Pangcu. Kepandaianmu hebat. Engkau pantas menjadi Ratu Pulau Es. Pantas menjadi ketua Butong Pai dan biarlah aku membantumu dalam kerja sama kita." Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Quatlin mendengar ini. Dia lalu menghampiri Qiang Mo Kaili, menggandeng tangan wanita itu dan memperkenalkan kepada Sui Liang, Sui Nio, dan Han Buong. Kemudian dia mengajak sahabat baru itu memasuki gedungnya dan sambil menghadapi hidangan lezat kedua orang wanita lihai ini bercakap-cakap dan mengadakan perundingan untuk bekerja sama. Ternyata mereka cocok sekali dan memang keduanya merindukan kedudukan yang mulia dan terhormat. Maka dalam perundingan ini, Qiang Mo Kaili dianggap sebagai pembantu utama dan tangan kanan Quatlin. Bahkan rawa bangkai yang terletak di kaki pegunungan Luliang San itu dijadikan markas kedua di mana kelak akan dilakukan semua pertemuan dan perundingan rahasia. Benar saja seperti yang diharapkan, setelah Qiang Mo Kaili menjadi pembantunya, banyaklah kaum sesat yang menggabung dan menyatakan suka bekerja sama sehingga biarpun tidak resmi. Mulai saat itu The Quatlin bukan hanya menjadi ketua Butong Pai, akan tetapi juga diakui sebagai datuk kaum sesat nomor 1. Hubungan rahasia yang diadakan oleh The Quatlin dengan para pembesar kota raja menjadi makin luas, dan diam-diam persekutuan ini mulai mengatur rencana pemberontakan untuk menggulingkan kaisar. Dari para pembesar yang mengharapkan bantuan orang-orang Kang Ou inilah Quatlin memperoleh bantuan keuangan sehingga Butong Pai menjadi makin kuat dan wanita lihai ini dapat menarik banyak tenaga bantuan orang pandai dengan mempergunakan uang sebagai pancingan. Keadaan kerajaan Tang di masa itu memang sedang diancam pergolakan hebat. Kaisarnya, yaitu Kaisar Bengong, atau yang terkenal juga dengan sebutan Kaisar Hian Tiong. Tak dapat disangkal lagi, di bawah pemerintahan Kaisar Beng ini kerajaan Tang mengalami perkembangan yang amat pesat sehingga menjadi sebuah kerajaan yang luas sekali wilayahnya. Di zaman pemerintahannya inilah 712–756 di Tiongkok bermunculan sastrawan-sastrawan dan pelukis-pelukis yang menjadi terkenal sekali dalam sejarah, seperti Li Taipo, Tu Fu, Wang Wei dan lain-lain. Namun, disayangkan bahwa kebijaksanaan Bengong dalam mengemudikan roda pemerintahan ini mengalami godaan hebat yang meruntuhkan segala-galanya. Seperti telah terjadi seringkali, di zaman apapun dan di negara manapun juga, Bengong yang hatinya teguh menghadapi godaan segala macam keduniawian, ternyata lumpuh ketika menghadapi seorang wanita. Betapa banyaknya sudah dibuktikan oleh sejarah, betapa pria-pria yang hebat, pandai, gagah perkasa dan kuat hatinya, menjadi luluh dan tak berdaya begitu bertemu dengan seorang wanita yang berkenan di hatinya. Peristiwa itu terjadi dalam tahun 745. Ketika itu, Raja Bengong sudah berusia 60 tahun lebih. Sebenarnya sudah tua dan sudah kakek-kakek, namun seperti telah terbukti dari zaman dahulu sampai sekarang, laki-laki, betapapun tuanya dalam menghadapi wanita menjadi seperti seorang kanak-kanak yang hijau dan lemah, seorang di antara banyak pangeran, yaitu putra kaisar yang terlahir dari banyak selirnya adalah Pangeran Su. Pangeran ini mempunyai seorang istri yang amat cantik jelita. Dan menurut kabar angin, wanita ini cantiknya melebihi bidadari kahyangan. Wanita ini bernama Yang Kuihui, dan memang wanita ini memiliki kecantikan yang amat luar biasa sehingga terkenal di seluruh penjuru dunia. Ketika Kaisar Bengong dalam suatu kesempatan bertemu dan melihat Yang Kuihui, seketika hati Kaisar tua itu tergila-gila. Ratusan orang selir cantik dan pelayan-pelayan muda dan perawan tidak lagi menarik hatinya dan setiap saat yang tampak di depan matanya hanyalah wajah Yang Kuihui yang cantik jelita. Akhirnya, Kaisar tidak lagi dapat menahan nafsu hatinya. Dengan kekerasan dia memaksa puteranya sendiri, Pangeran Su, untuk menceraikan istrinya dan mengawinkan pangeran ini dengan seorang wanita lain. Adapun Yang Kuihui, tentu saja, segera dimasukkan ke dalam istana, di dalam kumpulan harem rombongan selir di istana. Setelah Yang Kuihui pada malam pertama melayani Kaisar Bengong, bekas ayah mertuanya, sejak saat itulah terjadi lembar baru dalam sejarah kerajaan Tang. Kaisar Bengong yang tadinya giat mengurus pemerintahan, memperhatikan segala urusan pemerintahan sampai ke soal yang sekecil-kecilnya,
kini mulai tidak acuh dan menyerahkan semua urusan ke tangan para taikam orang kebiri, kepercayaan raja, dan para pembesar yang berwenang. Dia sendiri dari pagi sampai jauh malam tak pernah meninggalkan tempat tidur di mana Yang Kuihui menghiburnya dengan penuh kemesraan. Dalam beberapa bulan saja, selir yang tercinta ini berhasil menguasai hati kaisar seluruhnya sehingga apapun yang dilakukan oleh Yang Kuihui selalu benar, dan apapun yang diminta oleh selir ini, tidak ada yang ditolak oleh kaisar tua yang sudah dimabok cinta itu. Yang Kuihui bukanlah seorang wanita bodoh. Sama sekali bukan. Tentu saja hatinya menaruh dendam kepada Kaisar Bengong karena dia dipisahkan dari suaminya yang tercinta. Sudah pasti sekali dalam melayani semua nafsu berahi Kaisar tua itu. Ada tersembunyi niat yang lain lagi. Bukan semata-mata karena dia membalas cinta kasih Kaisar yang sudah tua itu. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan amat baik itu. Setelah membuat Kaisar tergila-gila dan seolah-olah bertekuk lutut di depan kakinya yang kecil mungil, mulailah Yang Kuihui memetik hasil pengorbanan diri dan hatinya. Dia menggunakan pengaruhnya keluarganya terhadap Kaisar, menarik menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan. Bahkan kakaknya yang bernama Yang Kotiong diangkat menjadi menteri pertama dari kerajaan Tang setelah menteri yang lama dicopot secara menyedihkan oleh Kaisar, tentu saja atas bujukan Yang Kuihui. Dan masih banyak lagi anggota keluarga selir yang cantik jelita ini memperoleh kedudukan yang tinggi sekali yang sebelumnya tak pernah termimpikan oleh mereka. Pada zaman itulah muncul seorang yang akan menjadi terkenal sekali dalam sejarah Tiongkok. Orang ini bukan lain adalah An Lushan, seorang yang tadinya dari keturunan tak berarti. An Lushan dilahirkan di Manchuria Selatan, di luar tembok besar, yaitu di Liaotung. Orang tuanya berdarah Turki dari suku bangsa Hitan, keturunan keluarga yang bersahaja dan terbelakang. Ketika An Lushan menjadi seorang pemuda remaja, sebagai seorang budak belian dia dijual kepada seorang perwira kerajaan Tang yang bertugas di utara, di tembok besar. Mulai saat itulah bintangnya menjadi terang. Sebagai kacung perwira itu, dia ikut pula ke medan perang dan ternyata bocah ini membuktikan dirinya sebagai seorang yang gagah berani dan cerdik sekali, memiliki keahlian dalam pertempuran sehingga beberapa kali dia membuat jasa pada pasukan yang dipimpin oleh majikannya. Maka diangkatlah dia menjadi prajurit dan dalam waktu singkat saja dia membuat jasa-jasa besar sehingga dia diangkat terus, dinaikkan menjadi perwira dan akhirnya, beberapa tahun kemudian setelah dia memenangkan beberapa peperangan melawan musuh dari luar sehingga dia berjasa besar bagi kerajaan Tang, dia diangkat menjadi jenderal. Mulailah Jenderal An Lushan ini mendekati Kaisar. Setelah pangkatnya setinggi itu, tentu saja terbuka kemungkinan baginya untuk berhadapan dengan Kaisar yang waktu itu sedang tergila-gila kepada Yang Kuihui yang telah memperoleh kedudukan tinggi. An Lushan memang seorang yang amat cerdik. Menyaksikan pengaruh dan kekuasaan selir yang cantik jelita itu terhadap Kaisar, dia melihat kesempatan baik sekali untuk mengangkat diri sendiri ke tempat yang lebih tinggi. Dengan sikapnya yang lucu dan ugal-ugalan, pembawaan watak liarnya, dia berhasil menyenangkan hati Kaisar dan memancing kegembiraan Yang Kuihui sendiri. Selir ini, yang setiap hari harus melayani seorang pria yang sudah tua dan sudah lemah, tentu saja bangkit gairahnya melihat jenderal yang tegap, gembira dan kasar liar itu. Terjadilah main mata antara kedua insan ini, dan akhirnya, dengan bujukan dan rayuannya, Yang Kuihui memuji-muji kesetiaan dan jasa-jasa An Lushan sehingga Kaisar menjadi semakin suka kepada jenderal ini. Bahkan Yang Kuihui dengan akalnya yang licik telah mengangkat An Lushan sebagai putera angkatnya. Hal ini tidak dijadikan keberatan oleh Kaisar, bahkan Kaisar memuji selirnya sebagai seorang selir yang cerdik, selir yang mencinta dan yang setia karena perbuatan Yang Kuihui itu dianggapnya sebagai taktik selir untuk menyenangkan hati seorang pahlawan sehingga dengan demikian memperkuat kedudukan Kaisar. Kaisar Bengong yang terkenal pandai dan bijaksana itu ternyata menjadi lemah tak berdaya. Sama lemahnya dengan seuntai rambut lemas hitam dari Yang Kuihui yang setiap saat dapat dipermainkan oleh jari-jari tangan halus dari selir yang cantik jelita itu. Tentu saja setiap sukses dari seseorang, baik didapatkan dengan jalan apapun juga melahirkan iri hati kepada orang-orang lain. Biarpun tidak ada yang berani secara terang-terangan menentang selir cantik yang amat dikasihi Kaisar tua itu, namun diam-diam banyak anggota keluarga kerajaan yang merasa iri hati dan membenci Yang Kuihui, terutama sekali para selir lainnya yang kini seolah-olah diabaikan oleh Kaisar yang setiap malam selalu dibuai dalam pelukan Yang Kuihui. Pada suatu malam Kaisar beristirahat di dalam kamarnya sendiri. Betapapun dia tergila-gila kepada Yang Kuihui, namun karena dia sudah tua sekali, tenaganya tidak mengizinkan dia setiap malam mengunjungi selirnya yang masih muda, penuh nafsu dan panas itu. Malam itu merupakan malam istirahatnya dan dia tidak mendekati selirnya yang tercinta. Tubuhnya terasa lelah setelah sore tadi dia berpesta makan minum dan menikmati tari-tarian yang disuguhkan untuk kehormatan Jenderal An Lushan yang datang berkunjung ke istana. Setelah mengizinkan Jenderal perkasa itu mengundurkan diri ke kamar tamu yang disediakan, Kaisar yang merasa lelah itu berbisik kepada selirnya tercinta bahwa malam itu dia ingin beristirahat karena merasa lelah, kemudian langsung menuju ke kamarnya sendiri. Menjelang tengah malam,
Kaisar terbangun dan ternyata yang mengganggu tidurnya adalah seorang selir muda belia yang cantik seperti selir-selir lain. Selir ini bernama Yao Cui, masih berdarah bangsawan dan termasuk selir termuda. Sebelum Kaisar mengambil Yang Kui-hui yang merupakan selir terakhir, apa maksudmu datang mengganggu? Kaisar berkata, tidak marah karena dia pun pernah mencinta selir yang cantik ini. Bahkan tangannya lalu diulur untuk membelai dagu yang berkulit putih halus itu. Hamba mohon Sri Baginda mengampunkan hamba. Selir itu berkata dengan suara agak gemetar. Sebetulnya hamba tidak berani mengganggu Paduka yang sedang beristirahat. Akan tetapi, Kaisar yang tua itu tersenyum dan salah menyangka. Dikiranya selir muda ini merindukan curahan kasihnya karena sudah lama dia tidak mengunjungi kamar selirnya ini dan tidak pula memerintahkan selirnya itu datang melayaninya. Manis, naiklah ke sini dan kau pijiti punggungku, katanya sebagai uluran tangan karena membayangkan hasrat selirnya ini. Sudah bangkit pula berahinya. Yao Cui tidak berani membantah. Bangkit dari lantai di mana dia berlutut, dan jari-jari tangannya yang halus mulai menari-nari di atas punggung tua yang pegal-pegal itu. Akan tetapi selir ini berkata lagi, rasa penasaran memaksa hamba memberanikan diri mengunjungi Paduka. Hamba tidak ingin melihat Paduka yang hamba junjung tinggi ditipu dan dihina orang. Tangan Kaisar yang mulai membelai tubuh selirnya itu tiba-tiba terhenti dan dengan pandang mata penuh selidik Kaisar bengong bertanya, apa maksudmu? Siapa yang berani menipu dan menghinaku? Yao Cui menangis dan suara terisak-isak dia berkata, hamba, secara tidak sengaja, mendengar. An Guanshui, Jenderal An, berada di dalam kamar. Yang Kui-hui. Seketika Kaisar bangkit duduk dengan mata terbelalak. Dengan alis berkerut dia memandang selirnya itu yang masih menangis. Hatinya tidak percaya sama sekali karena memang sudah seringkali Yang Kui-hui difitnah orang lain yang merasa iri hati. Jangan bicara sembarangan saja terdorong iri hati. Tidak, hamba rela untuk dihukum mati. Rela diapakan saja kalau hamba membohong. Tidak berani hamba menjatuhkan fitnah. Hamba hanya merasa penasaran melihat Paduka dihina maka hamba memberanikan diri melapor. Pengawal, Kaisar berseru sambil mendorong selirnya turun dari pembaringan. Pintu terbuka dan 6 orang pengawal pribadi meloncat masuk dan langsung berlutut setelah mereka melihat bahwa Kaisar tidak dalam bahaya. Kaisar menyambar jubah luarnya. Antar kami ke kamar Yang Kui-hui, kata Kaisar singkat sambil memberi isyarat dengan matanya agar Yao Cui ikut pula bersamanya. Pada saat Yao Cui melapor kepada Kaisar, kamar Yao Kui-hui sudah gelap remang-remang dan pada saat itu memang selir yang cantik jelita ini sedang bersama An Lusan. Mereka seperti mabok nafsu berahi dan tentu saja segala pertahanan di hati Yang Kui-hui runtuh menghadapi jenderal yang tegap dan gagah perkasa ini, yang masih memiliki sifat-sifat liar dan kasar dari tempat asalnya. Selama 7 tahun Yang Kui-hui menekan kekecewaan hatinya melayani seorang kakek-kakek lemah. Kini bertemu dengan An Lusan dan berkesempatan menikmati rayuan laki-laki yang jantan dan jauh lebih muda dari Kaisar ini, tentu saja dia terbuai dan lupa segalanya. Sesosok bayangan menyelinap ke dalam kamar itu dan berisik di luar kelambu pembaringan. Bisikan itu merubah suasana di dalam kamar itu. Yang Kui-hui dan An Lusan dalam waktu beberapa menit saja telah memakai pakaian yang rapi, duduk menghadapi meja yang diterangi dengan beberapa batang lilin, dan di atas meja terdapat gambar peta daerah utara. Di ujung-ujung kamar itu terdapat pengawal dan pelayan berdiri seperti patung, hanya memandang saja ketika An Lusan dengan suara lantang sedang menjelaskan tentang situasi dan keadaan pertahanan di perbatasan utara. Demikianlah, ketika Kaisar yang diiringkan Yao Cui dan para pengawal memasuki kamar itu dengan sikap kasar, dia melihat selirnya yang tercinta itu memang benar duduk berdua dengan An Lusan, akan tetapi bukanlah berzina seperti yang dilaporkan Yao Cui, melainkan sedang bicara urusan pertahanan. Hamba sedang mempelajari keadaan kekuatan pertahanan kita di utara dari An Lusan, antara lain Yang Kui-hui membela diri ketika Kaisar menyatakan kecurigaannya. Paduka terlalu mempercayai mulut seorang wanita yang cemburu dan iri hati setengah mati kepada hamba. Karena semua pengawal dan pelayan yang berada di kamar itu merupakan saksi yang kuat bahwa selir tercinta itu tidak bermain gila dengan putera angkatnya, tentu saja Kaisar menjadi marah kepada Yao Cui. Selir muda ini mengerti bahwa dia berbalik kena fitnah oleh madunya yang lihai itu, maka maklum bahwa tidak ada lagi harapan baginya. Dia menudingkan telunjuknya kepada Yang Kui-hui sambil berteriak nyaring, kau wanita iblis. Karena engkaulah kerajaan ini akan hancur. Dan sebelum para pengawal yang diperintah oleh Kaisar yang marah-marah itu sempat menangkapnya, Yao Cui lari membenturkan kepalanya di dinding kamar itu sehingga kepalanya pecah dan dia tewas di saat itu juga. Tentu saja pada hari berikutnya, ada seorang pelayan yang menerima hadiah. Banyak sekali dari Yang Kui-hui, yaitu pelayan yang membisikinya semalam sehingga menyelamatkannya. Semenjak peristiwa itu, kepercayaan Kaisar terhadap Yang Kui-hui dan An Lusan makin besar. Tentu saja kesempatan baik ini tidak dibiarkan lewat percuma oleh Yang Kui-hui dan An Lusan yang mengadakan hubungan gelap sepuas hati mereka. Karena pengaruh Yang Kui-hui di depan Kaisar, maka An Lusan memperoleh kehormatan yang besar, bahkan diangkat menjadi gubernur di Provinsi Liaotung.
menguasai pasukan-pasukan terbaik dari kerajaan dan menjaga di provinsi yang merupakan perbatasan timur. Kehormatan kedua diterimanya tak lama kemudian, tentu saja atas desakan dan bujukan Yang Kuihui, yaitu ketika dia dianugerahi gelar pangeran tingkat 2. Kehormatan yang besar sekali karena biasanya, gelar ini hanya diberikan kepada keluarga kerajaan yang berdarah bangsawan. Memang An Lushan seorang yang berasal dari suku bangsa terbelakang, namun dia diberkahi dengan kecerdikan luar biasa. Melihat betapa kaisar bertekuk lutut di depan kedua kaki yang mungil dari selir kaisar Yang Kuihui, dia mengeluarkan semua kepandaian untuk mengambil hati selir ini dan ternyata semua muslihatnya berhasil baik dan dia memperoleh kedudukan yang tinggi sekali. Akan tetapi, tentu saja banyak pula orang merasa iri hati dan tidak suka kepada An Lushan. Di antara mereka ini adalah kakak kandung Yang Kuihui sendiri, yaitu Yang Kotiong yang menjadi menteri pertama. Dengan kedudukannya yang tinggi, Yang Kotiong melakukan penyelidikan dan ketika dia memperoleh berita bahwa An Lushan mempersiapkan pemberontakan, segera dia berunding dengan putra mahkota dan melapor kepada kaisar. Kaisar tidak percaya dan menganggap pelaporan ini omong kosong belaka, akan tetapi karena para pangeran mendesaknya. Akhirnya kaisar memanggil An Lushan yang merasa keadaannya belum kuat betul untuk memulai pemberontakan yang memang benar telah dipersiapkannya, tidak membantah. Dia menghadap kaisar dan dengan air mata bercucuran dia memprotes, menyatakan kesetiaannya terhadap kaisar dan dalam hal ini kembali pengaruh Yang Kuihui membantunya. Selir ini pun mencela kaisar yang mudah saja dipermainkan orang yang merasa iri hati, bahkan Yang Kuihui mengambil contoh selir Yao Cui yang iri hati kepadanya. Hendaknya Paduka ingat bahwa An Lushan adalah seorang pahlawan kerajaan yang jasanya sudah amat besar. Tidak mungkin dia memberontak, dan andai kata dia benar mempunyai niat memberontak tentu dia tidak akan datang memenuhi panggilan Paduka. Kedatangannya ini sudah merupakan bukti akan kebersihan dan kesetiaannya. Kabar tentang niat pemberontakan itu tentu ditiup-tiupkan oleh mereka yang merasa iri hati kepadanya. Seperti biasa, hati kaisar luluh dan lenyaplah semua kecurigaan dan keraguannya. Dia malah menjamu An Lushan dan malam itu dengan amat pandainya An Lushan membalas budi Yang Kuihui dengan sepenuh hatinya. Di dalam kamar selir kaisar itu, aman karena terjaga oleh orang-orang kepercayaan mereka. Demikianlah, pada saat cerita ini terjadi An Lushan sudah kembali ke utara dengan penuh kebesaran dan kebanggaan. Dan diam-diam dia makin mempercepat persiapannya untuk memberontak. Dan demikian pula dengan keadaan kerajaan Tang pada waktu itu. Kelemahan kaisar yang jatuh di bawah telapak kaki halus dari Yang Kuihui menimbulkan ketidakpuasan kepada banyak pembesar sehingga di sana-sini timbul niat untuk memberontak. Kesempatan keadaan yang lemah dari kerajaan Tang inilah dipergunakan oleh De Quatlin untuk mulai dengan petualangannya, untuk memenuhi cita-citanya. Mencarikan kedudukan tinggi untuk puteranya. Pada suatu hari, datanglah seorang utusan dari kota raja mendaki pegunungan Butongsan, menghadap ketua Butongpai. Melihat bahwa utusan ini adalah utusan dari Pangeran Tang Xinong dari kota raja, Quatlin cepat menerimanya di kamar rahasia. Setelah utusan itu menyampaikan tugasnya, dia cepat pergi lagi meninggalkan Butongpai dan terjadilah kesibukan di Butongpai. Pangeran Tang Xinong, yaitu seorang pangeran di kota raja yang mempersiapkan pemberontakan pula, sebagai saingan besar dari An Lushan, pangeran yang dihubungi oleh Quatlin, mengirim berita tentang hari dan tempat di mana Yang Kuihui akan ikut dengan kaisar yang hendak berburu binatang dalam hutan. Sebuah di antara kesenangan kaisar, saat inilah yang dinanti-nanti oleh De Quatlin dan Pangeran Tang Xinong untuk menjalankan siasat mereka yang telah lama mereka rencanakan. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya kaisar bersama Yang Kuihui bersenang-senang di dalam hutan di kaki pegunungan Funiusan, tidak jauh dari kota raja. Seperti biasa, di waktu mengadakan perburuan ini, tempat itu dijaga oleh para pengawal dan ada pula pasukan yang tugasnya hanya mencari dan menggiring binatang hutan sehingga binatang-binatang yang ketakutan itu menuju ke dekat tempat kaisar dan permaisurinya menanti sehingga dengan mudah kaisar dapat melepaskan anak panah ke arah binatang-binatang itu. Sekali ini, selain beberapa orang pembesar penting, yang menemani kaisar terdapat juga Pangeran Tang Xinong. Seperti biasa, kaisar dan selirnya yang tercinta menanti di dalam pondok yang memang tersedia di situ, di tengah-tengah hutan. Para pembesar dan Pangeran Tang Xinong menanti di luar pondok sambil bercakap-cakap. Mereka menanti sampai datangnya binatang-binatang yang akan digiring oleh pasukan yang sudah menyusup-nyusup ke dalam hutan lebat di depan. Para pengawal menjaga di sekeliling tempat itu, pengawal kaisar dan pengawal Pangeran Tang Xinong karena pangeran ini mempunyai pasukan pengawal sendiri. Mereka tidak usah lama menanti. Segera terdengar sorak-sorai dari jauh. Makin lama makin mendekat, itulah suara pasukan yang bertugas menggiring binatang hutan menuju ke tempat penyembelihan itu, di mana para pembesar telah menanti dengan gendewa bersama dengan anak panahnya siap di tangan. Mendengar suara ini, kaisar sudah keluar dari pondok sambil tersenyum-senyum gembira membawa sebatang gendewa. Seorang taikam yang menjadi kepercayaan dan pelayannya mengikuti kaisar sambil membawa tempat anak panah. Tak lama kemudian,
mulailah bermunculan binatang-binatang hutan yang panik ketakutan karena dikejar-kejar dan digiring oleh pasukan di belakang mereka yang bersorak-sorai itu. Dan mulailah Kaisar bersama Pangeran Tang Xinong dan para pembesar lainnya menghujankan anak panah mereka ke arah binatang-binatang itu. Tidak ada seorang pun melihat ketika dari rombongan pengawal Pangeran Tang Xinong, seorang pengawal menyelinap ke dalam semak-semak, menanggalkan pakaian biasa menyelinap dan memasuki pondok Kaisar dari samping, meloncat masuk dari jendela yang terbuka. Dengan kecepatan kilat, laki-laki setengah tua ini menyergap Yang Kuihui yang sedang berdiri menonton di ambang pintu depan. Terdengar selir cantik itu menjerit, akan tetapi tubuhnya menjadi lemas ketika dia tertotok dan ketika semua orang menoleh mendengar jeritan itu. Yang Kuihui telah dipondong dan dibawa lari oleh laki-laki itu. Penculik, penjahat. Jangan lepas anak panah, bisa salah sasaran. Tiba-tiba Pangeran Tang Xinong berseru keras. Mendengar ini, Kaisar yang sudah pucat mukanya cepat berseru. Benar. Jangan lepas anak panah, kejar dan tangkap, selamatkan dia. Semua orang, pengawal, pembesar, Pangeran Tang Xinong, bahkan Kaisar sendiri, mengejar penculik yang memiliki gerakan yang amat gesit itu. Dengan beberapa loncatan saja penculik itu telah lari jauh sekali. Cepat kejar, tolong dia, Kuihui. Kaisar berteriak dengan muka pucat. Tiba-tiba tampak dua sosok bayangan orang berkelebat menghadang penculik itu. Dari jauh kelihatan jelas bahwa dua orang itu adalah wanita-wanita cantik yang gerakannya cepat luar biasa. Wanita yang lebih tua sudah menerjang maju dan dengan serangan mendadak berhasil memukul roboh penculik dan merampas Yang Kuihui. Kemudian wanita kedua yang muda dan cantik menggerakkan pedangnya menusuk. Terdengar jerit melengking yang nyaring sekali ketika pedang itu menembus dada penculik itu yang berkelojotan. Terbelalak dan menudingkan telunjuknya kepada wanita pertama seolah-olah hendak berkata sesuatu. Akan tetapi sebuah tendangan yang mengenai kepalanya membuat penculik itu tak dapat bergerak lagi dan tewas seketika. Kaisar dan rombongannya sudah tiba di situ. Dengan tepukan perlahan wanita perkasa yang lebih tua itu membebaskan totokan Yang Kuihui. Selir ini mengeluh dan menangis sambil menubruk Kaisar yang memeluknya. Kaisar memandang kepada dua orang wanita cantik yang sudah berlutut di depan kakinya dengan perasaan bersyukur dan berterima kasih. Untung sekali kalian berdua yang gagah perkasa datang menolong, kata Kaisar dengan penuh rasa syukur. Suaranya masih gemetar karena ketegangan hebat yang baru saja dialaminya. Siapakah kalian? Hamba adalah ketua Butong Pai bernama De Quatlin, berkata wanita cantik itu lalu menuding kepada darah muda yang cantik jelita dan tinggi semampai di sebelahnya. Dan ini adalah Bu Liangcu murid hamba. Kiranya ketua Butong Pai yang terkenal, kata Kaisar sambil tersenyum lebar. Pantas saja demikian lihai. Kalian telah berjasa, telah menyelamatkan kekasih kami dan membunuh penculik jahat. Kalian pantas diberi hadiah besar. Yang Kuihui sudah menghentikan tangisnya dan kini dia pun memandang kedua orang wanita itu dengan mata berseri. Kalian datanglah ke istana. Aku akan memberi hadiah kepada kalian. De Quatlin menyembah dengan hormat. Hamba berdua hanya melakukan tugas hamba sebagai rakyat yang setia kepada junjungannya. Hamba berdua tidak mengharapkan balas jasa. Hanya apabila Paduka sudi menerima, biarlah murid hamba ini bekerja sebagai pengawal pribadi Paduka. Sekarang banyak orang jahat. Tanpa pengawalan yang kuat tentu membahayakan Paduka. Girang bukan main hati Yang Kuihui. Baik sekali, siapa namamu tadi? Tanyakan kepada gadis cantik yang menunduk sejak tadi. Gadis itu kini mengangkat mukanya dan dengan sepasang mata yang bersinar-sinar dia menjawab, nama hamba Bu Liangcu. Saking girangnya, Yang Kuihui mencabut tusuk konde dari emas berhiaskan permata dan menghadiahkan benda itu kepada De Quatlin, dan dia menerima pula gadis murid Butong Pai itu sebagai pengawal pribadinya. Mulai saat ini gadis yang bernama Bu Liangcu itu ikut bersama rombongan Kaisar, selalu mengawal di belakang Yang Kuihui, kembali ke istana. Adapun De Quatlin segera kembali ke Butongsan dengan hati girang karena siasatnya berjalan dengan baik sekali. Sungguh pun untuk itu dia terpaksa harus mengorbankan nyawa seorang anggautanya. Penculik itu bukan lain adalah seorang anggautanya sendiri, seorang bekas penjahat yang memiliki ginkang tinggi. Penculik itu hanya diperintah untuk melarikan diri Yang Kuihui dengan janji akan dibantunya kalau sampai mengalami bahaya. Akan tetapi, penculik itu baru tahu bahwa dia dikhianati oleh ketuanya sendiri setelah dia roboh dengan pedang menembus dadanya. Baru ia tahu bahwa dia dikorbankan untuk suatu siasat licik dari De Quatlin. Namun pengetahuan ini tiada gunanya karena dia keburu mati sebelum dapat mengeluarkan suara. Siapakah gadis cantik yang kini menjadi pengawal Yang Kuihui? Tadinya, untuk tugas ini De Quatlin menunjuk muridnya, Bu Suinio. Akan tetapi, betapa marahnya ketika dia menghadapi penolakan muridnya. Tecu tidak berani, Subo. Perintahlah Tecu untuk melakukan hal lainnya. Biar disuruh membasmi penjahat yang bagaimanapun. Biar harus mempertaruhkan nyawa. Tecu tidak akan mundur dan pasti akan memenuhi perintah Subo. Akan tetapi ini, Tecu tidak mau terlibat dalam pemberontakan, jawab Suinio sambil berlutut dan menundukkan mukanya. Hampir saja Quatlin menamparkan kepala muridnya itu saking marah dan kecewanya. Dan pada saat itu,
Sui Liang yang melihat adiknya terancam bahaya kemarahan Subonya, cepat maju dan berkata, Subo, kalau Moi Moi tidak berani, biarlah Tecu melakukannya. Kau seorang pria, mana mungkin. Tecu bisa saja menyamar sebagai seorang gadis. Dahulu di waktu kecil seringkali Tecu mengenakan pakaian Moi Moi dan bermain-main seperti seorang anak perempuan. Mendengar ini, Quatlin termenung. Betapapun juga dia lebih percaya kepada muridnya dan juga kekasihnya ini. Selama ini, Sui Niode lalu memperlihatkan sikap dingin dan kadang-kadang menentang. Berbeda dengan Sui Liang yang selalu menuruti kehendaknya, bahkan pemuda itu mau pula melayani nafsu berahinya. Pekerjaan yang direncanakan ini amat berbahaya kalau sampai bocor, maka sebaiknya kalau dilakukan oleh orang yang paling dipercayanya. Memaksa Sui Nio amat berbahaya karena siapa tahu kalau murid perempuan ini akan mengkhianatinya kelak. Kita coba saja, katanya dan setelah melihat Sui Liang berpakaian wanita dan bergaya, Quatlin menjadi girang sekali. Agaknya murid itu memang mempunyai bakat sandiwara maka ketika berpakaian wanita dan beraksi, dia sendiri hampir pangling dan mengira bahwa Sui Liang adalah Sui Nio. Demikian, rencana siasat itu dijalankan dengan baik dan Sui Liang yang menyamar sebagai seorang gadis cantik bernama Bu Liangchu, berhasil menyusup ke dalam istana sebagai pengawal pribadi dari Yang Kuihui. Memang itulah tujuan pokok dari siasat Quatlin, yaitu memikat hati Yang Kuihui. Pemikatan dengan jalan menolong selir itu dari bahaya cukup baik. Akan tetapi akan lebih berhasil lagi kalau muridnya itu berhasil menjatuhkan hati selir itu dengan ketampanannya. Kalau sampai berhasil Sui Liang menjadi kekasih Yang Kuihui, akan mudah saja melakukan gerakan pemberontakan dari dalam. Inilah sebabnya maka dia setuju muridnya itu menyamar sebagai wanita. Dia rela memberikan kekasihnya ini kepada Yang Kuihui demi tercapainya cita-citanya. Berbeda dengan kakaknya yang telah mabok bujukan gurunya, Sui Nio makin lama merasa makin tidak enak tinggal di Butongsan. Dia sama sekali tidak senang dan hatinya menentang menyaksikan semua perbuatan Subonya. Tadinya memang dia rela menjadi murid wanita sakti, karena wanita itu yang menolong dia dan kakaknya, juga yang telah membunuh Pat Jiu Kai Ong musuh besar yang telah membunuh ayah mereka. Akan tetapi semenjak menyaksikan betapa Subonya itu menguasai Butongpai dengan kekerasan, melihat Subonya melawan Susiok sendiri dan bahkan membuat para tokoh Butongpai mengundurkan diri dari Butongpai, hatinya sudah merasa tidak senang. Apalagi melihat masuknya orang-orang kasar dan yang dia ketahui adalah bekas-bekas penjahat menjadi anggota Butongpai, dia merasa penasaran. Semua itu masih ditambah lagi kenyataan yang membuatnya merasa malu dan hina, yaitu melihat kakaknya menjadi kekasih Subonya. Seringkali secara diam-diam Sui Nio menasihati kakaknya, bahkan menganjurkan kakaknya untuk bersama dia melarikan diri saja dari Butongpai. Namun semua itu tidak diacuhkan oleh Sui Liang. Sui Nio menderita batin seorang diri, seringkali menangis di dalam kamarnya. Melihat munculnya Qiang Mo Kaili, hatinya menjadi makin gelisah. Dia dahulu sudah mendengar dari mendiang ayahnya bahwa Qiang Mo Kaili adalah seorang datuk kaum sesat yang amat kejam. Namun kenyataannya, Subonya menjadi sekutu iblis itu, bahkan diakui sebagai pemimpin. Pagi hari itu, setelah merasa kehilangan kakaknya yang pergi tanpa pamit bersama Subonya dan kemudian melihat Subonya pulang sendiri tanpa kakaknya, Sui Nio tak dapat menahan kegelisahan hatinya lagi dan dia memberanikan diri memasuki kamar Subonya di mana Subonya sedang bercakap-cakap dengan Qiang Mo Kaili yang kebetulan datang ke Butongsan. Subo, Tecu murid tidak melihat adanya Liang Koko yang tadinya pergi bersama Subo selama beberapa hari lamanya. Kemanakah dia, Subo? Apakah yang terjadi dengan kakakku itu? Tanyanya dengan wajah agak pucat karena beberapa malam dia kurang tidur memikirkan kakaknya. De Quatlin mengerutkan alisnya. Hatinya memang sudah tidak senang pada muridnya ini. Apalagi ketika Sui Nio terang-terangan berani menolak perintahnya sehingga tugas itu digantikan oleh Sui Liang. Biarpun pemuda itu berhasil baik, betapapun juga De Quatlin merasa kehilangan, apalagi di waktu malam yang sunyi dan dingin. Kau tidak perlu tahu, jawabnya membentak. Tapi, Subo, dia adalah kakak Tecu. Sui Nio membantah. Dia bertugas di kota raja. Sudah, pergilah dan jangan kau mengganggu kami yang sedang bicara. Sui Nio bangkit berdiri dari atas lantai dan memandang gurunya dengan mata terbelalak dan muka pucat. Jadi, dia telah menyelundup ke dalam istana. De Quatlin bangkit berdiri dan menudingkan telunjuknya ke muka Sui Nio sambil membentak marah. Gara-gara engkaulah. Apa kau kira kalau tidak terpaksa aku suka membiarkan dia melakukan tugas berbahaya itu? Mestinya engkau yang bertugas. Akan tetapi engkau telah menolak. Dia seorang murid yang amat baik. Tidak seperti engkau yang tak mengenal budi. Sui Nio membalikkan tubuhnya, menutupi muka dan menangis sambil mengeluh.